Telat bayar atau gagal bayar di Shopee Paylater, nah DC-nya nginfo nih, katanya mereka akan melacak pembelian barang kalian, pengiriman ke alamat kalian, dan itu pun ke semua alamat yang pernah kalian kirimkan, yaitu ke kantor, terus kemudian ke rumah, atau mungkin ke kerabat atau saudara, dan semuanya akan dihubungi dan akan diberikan, ya mungkin dalam tanda kutip secara kasar penyebaran data lah ya. Karena utang kalian akan disebarkan ke mereka dan mereka diminta untuk menasihati kalian untuk membayar utangnya. Nah, ancaman-ancaman seperti ini kita sebut aja ini ancaman dari oknum ya. Karena pihak Shopee sendiri tidak pernah mengizinkan nasabah untuk membuka data, DC untuk membuka data untuk melakukan tindakan-tindakan penyebaran data seperti tadi itu. Mereka tidak akan pernah mengizinkan hal itu terjadi ya, tapi kenyataannya banyak juga nggak cuman di Shopee aja, pinjol-pinjol yang lain pun ya kalau dibilang nggak menyebarkan data, tapi ya tetap aja kadang lewat sosmed dan lain sebagainya, ya bikin malu kita lah, bikin malu soal masalah hutang dan lain sebagainya. Sekarang sampai saat ini mungkin ini udah mulai berkurang karena OJK pun sudah mulai melakukan pengetatan aturan terkait pelanggaran-pelanggaran sejak adanya masalah Ada Kami atau Kredivo yang viral beberapa bulan yang lalu di akhir 2023 kemarin, sehingga pinjol-pinjol pun mulai agak ngerem dan agak takut-takut nih. Tapi ya namanya DC, mereka pengen segera dibayar, mereka kerjaannya memang seperti itu. Terkadang ada hal-hal yang harusnya nggak mereka lakukan, tapi mereka lakukan. Ya mungkin mereka karena kepepet kali ya, pengen segera utangnya, target penagihannya itu segera terselesaikan atau tercapai. Jadi mereka melakukan semua itu. Nah, kalau udah di situasi seperti ini, teman-teman wajib melaporkan pihak Shopee-nya. Ya, mau itu ditanggepin atau tidak, laporkan aja. Dan kalau misalnya kalian diabaikan, nggak ada investigasi atau dicuekin aja, teman-teman langsung aja bikin surat pembaca. Surat pembaca itu ibaratnya kayak keluhan kita sebagai konsumen kepada pihak-pihak tertentu atau instansi gitu loh. Tapi disertakan dengan bukti-bukti yang ada. Sebagai contoh, misal kalian ini akan melaporkan ke ke surat terbuka ke website yang namanya mediakonsumen.com. Di situ coba deh teman-teman nanti buka. Di situ nanti teman-teman akan melihat banyak banget orang-orang yang ngeluh soal pinjol. Dan pasti di bagian bawahnya ada tanggapan dari pinjolnya. Nah, ini kesempatan kalian untuk dibaca. Karena kalau sudah masuk ke ranah publik dan dibaca banyak orang, apalagi ke surat pembaca seperti itu, maka pinjol mau nggak mau harus membersihkan namanya. Nah, mereka akan berusaha untuk mengkomunikasikan dengan kalian, terus kemudian terkesan akan memperhatikan kalian, dan ini tentu saja setidaknya dalam waktu sementara maksudnya, itu akan membuat penagihan kalian akan jauh lebih ringan. Karena apa? Karena ya memang lagi masa investigasi, lagi masa pelaporan, nggak mau dong DC-nya masih terus gencar menagih, karena ini akan memperburuk situasi yang ada. Nah, ini jarang diketahui banyak orang nih, ketika kebanyakan orang ditekan seperti itu, kebanyakan orang itu cuman diem aja, kebanyakan orang itu cuman ya pasrah aja gitu loh. Tapi kalau kalian melakukan tindakan-tindakan seperti ini tentunya akan membuat DC akan mikir-mikir ulang untuk melakukan penekanan-penekanan kepada kalian. Sehingga apa? Sehingga tentu saja buat teman-teman sekalian, jangan sampai hal ini terjadi ke kalian ketika mendapatkan ancaman seperti itu atau sudah berada di situasi seperti itu, ancam balik mereka. Nggak usah takut, kalian di sini punya hak untuk data-data kalian, itu privasi kalian. Justru pihak Shopee-nya yang takut nih kalau masalah ini beneran terbongkar. Karena kan harusnya itu beda ranahnya. Satu ranah jual beli, yaitu di e-commerce-nya atau di marketplace-nya. Satunya lagi tuh masalah paylater atau pinjaman. Kok bisa dia mengetahui nomor-nomor HP orang yang pernah kita belikan pulsa melalui Shopee Pay? Kok bisa orang bisa tahu alamat pengiriman barang-barang yang mungkin kita beli barang untuk langsung kasih kado ke orang? Kok bisa mereka mengakses itu semua? Nah, itu kan sebenarnya nggak boleh. Ini kan sebenarnya izinnya udah terpisah. Nggak bisa dicampur-campur seperti itu. Ya, jadi kalian harus berjuang, jangan diam begitu aja. Karena tidak ada solusi. Data sudah mereka kuasai, jadi kita nggak bisa apa-apa. Kita nggak bisa ngubah. Ya mau nggak mau kita harus berjuang untuk ya agar hal ini tidak makin melebar, mereka tidak semena-mena, ya harus dilaporkan. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.